Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam tayangan live kita setiap malam Jumat untuk mengkaji turunan dari makna ayat-ayat Allah yang terhimpun dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita juga membahas detail dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya, dan kita beri nama Al-Qur'an Sunnah Solution. Dan di antara sahabat kita mengusulkan untuk memberikan nama dengan Aqsa, dan alhamdulillah kami juga menerima itu. Ini menunjukkan kami terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan yang kiranya baik. Insyaallah kita bersama-sama hadirkan dan semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai kajian kita di malam insyaallah mulia ini, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Bagi saudara-saudari kita yang belum mendapatkan hidayah Islam, semoga di malam ini dikuatkan hatinya, dimantapkan jiwanya untuk bisa berislam sebelum ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bagi yang telah muslim, saya, Anda, kita semua diberikan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keislamannya, baik dalam bentuk ibadah, ada hidayah seperti telah kita ulas yang Allah berikan untuk memberikan kenikmatan pada kita dalam menunaikan ibadah. Untuk itu ada orang-orang yang senang memburu ibadah sunnah, bahkan melampaui yang fardunya. Ada orang mengejar salat fardu saja, yang ini mengejar salat-salat sunnahnya. Ada orang menunggu puasa Ramadan saja, yang ini mengejar puasa-puasa sunnahnya. Bahkan dalam setiap waktu dan kesempatan dia melihat amalan apa lagi yang kira-kira Allah perintahkan melalui Rasulnya, walaupun mungkin sekedar isyaratnya sunnah, tidak dalam bentuk ibadah yang fardu saja. Pun demikian di malam Jumat ini sudah kita masuki waktu-waktu untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mengoptimalkan ibadah di malam Jumat sampai esok hari Jumatnya. Ada memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, membaca surat Al-Kahf, ya, kemudian juga berzikir dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara umumnya. Semoga dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai upaya kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah isyaratkan, kita coba teruskan kajian kita dalam mengkaji tuntunan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah sampai di penghujung ayat ketiga di surah Al-Baqarah, dan kita telah jelaskan secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua di surah Al-Baqarah memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang istimewa, yang spesial, yang akan diberikan petunjuk khusus dalam setiap kehidupannya, yang dengan petunjuk itu akan mendekatkan orang-orang ini kepada kebahagiaan, akan memberikan jalan kemudahan dalam beraktivitas, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan, bahkan dihadirkan rizki dari sisi yang tidak dia duga. Di samping Allah juga memberikan pengajaran kepadanya sehingga menambahkan pengetahuan bagi dirinya di luar pengetahuan-pengetahuan standar yang dimiliki manusia-manusia biasa. Itulah golongan orang-orang yang bertakwa ketika Allah sebutkan di penghujung ayat kedua di surah Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fi, di ujungnya hudal lil muttaqin. Ada golongan orang-orang takwa yang diberikan hudan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita bahas dengan tuntas. Hudan seperti yang tadi saya sebutkan, ya, petunjuk menuju kesuksesan, kebahagiaan, kenyamanan beraktivitas, ketentraman dalam kehidupan, dan berbagai makna lainnya. Sehingga seringkali orang takwa di dalam Al-Quran diberikan sifat-sifat dan karakter oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan kenyamanan kehidupan dunia, bahkan sebelum menuju akhiratnya. Ya, bukankah sering saya kutip misalnya Quran surah ke-65 At-Talaq di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, ya, masuk dalam golongan orang takwa. Jadi baru berusaha meningkatkan takwa saja, ya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap persoalan yang tengah ia hadapi. Ya, makhraj, jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian diberikan oleh Allah bimbingan mendapatkan rezeki. Bahkan bisa jadi didatangkan dari sisi yang tidak dia duga, ya, bahkan nanti seterusnya yaj'allahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, tingkatkan takwamu kepada Allah supaya Allah ajarkan, tambahkan kepadamu jenis-jenis pengetahuan di luar batas-batas yang standar tadi. Ya, itulah anugerah Allah yang diberikan pada orang-orang takwa, dan jika kita ingin mengejarnya, maka syarat pertamanya adalah kita mesti kembali kepada petunjuk Allah. Saya sering katakan kepada Anda, gunakan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Ini anugerah besar yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, ya, baik itu hewan ataupun yang lain. Gunakan standar logika kita. Bukankah kalau kita mengalami kesulitan dalam barang-barang kita, saya punya persoalan dengan handphone, Anda akan datang ke pembuatnya, gitu kan? Anda datang minimal ke counter handphone. Punya persoalan dengan mobil, datang ke bengkel mobil, demikian seterusnya. Sekarang kita berbicara tentang kehidupan kita yang kompleks, maka kembalikan seluruh referensinya kepada pencipta seluruh kehidupan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda bertanya kepada Allah, bagaimana petunjuknya ya Allah, seperti apa pedomannya, maka kemudian Allah memberikan statement yang sangat tegas. Lihat dalam firman-Ku, lihat dalam kumpulan ayat-ayat-Ku, kumpulan yang sempurna, tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, terukur dengan sempurna, tersusun dengan rapi, disebut dengan kitab namanya. Maka Allah tunjukkan dzalikal kitabu, ya, la raiba fi. Kamu kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an yang telah tersusun dengan rapi, sempurna dari awal sampai akhir, enggak ada cacatnya. Itu sumbernya. Karena itu dzalika, dia punya sifat yang jauh dari apa yang kamu bayangkan, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ini keutamaannya jauh tinggi di luar batas-batas yang pernah kita pikirkan atau pernah kita bayangkan. Jadi kembali kepada Al-Quran, gali isi Al-Quran, yang dengan itu segala kemuliaan yang dijanjikan, insya Allah Allah berikan percepatan bagi kita untuk meraihnya, seperti pernah Allah berikan dan buktikan, serta dibuktikan lewat sejarah pernyataan tadi, dengan mengangkat status jahiliyah orang-orang Arab pada masa lalu menjadi khairu ummah. Dirubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah, yang kemudian ditebarkan sifat kebaikan ini di seluruh konteks kehidupan keduniaan yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita sudah kembali mengerti, paham tentang cara ini, maka diberikanlah detailnya oleh Allah di turunan ayat yang ketiganya untuk menjadi pribadi orang takwa. Seakan sebelum Anda bertanya, ya Allah, saya siap untuk mendengar, saya siap untuk menyimak, saya siap untuk mengamalkan, sebelumnya mempelajari, memahami apa yang akan kau sampaikan di firman-Mu dengan keinginan terbesar saya menjadi orang takwa. Lantas bagaimana caranya? Maka Allah tunjukkan di ayat ketiganya, seperti telah tuntas kita uraikan dalam beberapa pertemuan di episode yang lalu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemarin kita berhenti di sini. Maka Allah memberikan gambaran kepada kita. Fokus lagi nanti kepada apa yang telah kita tuliskan, saya rangkumkan ya dalam uraian di pertemuan-pertemuan lalu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, untuk menjadi orang takwa, pertama kamu harus mulai dengan memantapkan amalan hati. Itulah kita bahas. Mohon sekali berkenan dengan segala kerendahan hati dan permintaan maaf saya kepada teman-teman yang baru bergabung di pertemuan hari ini. Saya memohon ya, mengisyaratkan untuk juga mengkaji pertemuan sebelumnya sehingga ada ketersambungan dengan apa yang kita uraikan kekinian. Baik, yang pertama, maksimalkan amalan hati. Ini telah tuntas kita bahas ya. Nanti bentuknya berupa iman menjadi amalan hati, yang dengan amalan hati ini akan menjadi kunci berhasilnya seluruh amalan yang lain, serta kunci pembuka akan lahirnya ketenangan dalam kehidupan dunia dan keamanan dalam urusan akhirat. Kemudian yang kedua, dibuktikan iman ini lewat standar amalan fisik. Jadi ini yang standar, dicontohkan lewat salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini telah kita bahas juga. Ya. Untuk menjadi orang takwa,
Ya, bukan sekedar beriman, tapi buktikan iman dengan menunaikan amalan fisik. Contoh, salat. Kemudian yang ketiga, upgrade juga, ya. Jangan cukupkan di amalan fisik, karena amalan fisik ini amalan standar yang semua hamba bisa mengerjakannya. Ya, untuk menunaikan sholat tidak kita butuhkan harta. Sekali lagi, tidak ada orang sholat bayar, kan? Baik, semua orang bisa mengerjakannya dengan segala kemampuannya, bahkan dengan segala keadaan fisiknya. Silakan teman-teman cek. Saya sering katakan, banyak limpahan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kemudahan isyarat sholat yang disampaikan dalam Al-Quran. Orang tak bisa berdiri, dia boleh duduk, ya kan? Amalan fisik. Orang tak bisa duduk pun, saking pentingnya amalan fisik, silahkan berbaring. Orang dalam berbaring kesulitan, silahkan dia bergerak. Yang penting gerakannya dia bisa kerjakan. Tak bisa bergerak pun, dia bisa gunakan dengan isyarat, ya. Tak bisa isyarat pun dia gunakan dengan kedipan. Tuh, saking dimudahkannya oleh Allah setiap kita untuk bisa menjadi pribadi yang takwa. Jadi sampai ke titik ini kita bisa menyadari betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai semua keadaan fisik kita pun tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi pribadi takwa di hadapan Allah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita dengan segala sifat rahmanku, sayangku kepada hambaku, tidak ada sekat apapun yang membedakan seseorang dengan yang lainnya untuk bisa menjadi pribadi takwa di hadapanku, kata Allah. Jangan pernah Anda mengecilkan seseorang yang fisiknya mungkin terlihat tidak biasa seperti yang lain. Tidak. Boleh jadi di situ ada keistimewaan. Ya. Mohon izin teman-teman sekalian, bahkan mungkin bagi sementara orang yang dianggap hartanya kurang, ternyata ibadah fisiknya luar biasa. Ya, sholat berjamaahnya, bangun malam tahajudnya, ya, bagaimana dia mendekat kepada Allah dengan semangatnya. Ada yang kelihatannya kakinya lumpuh, tapi sholatnya tidak pernah tertinggal. Ada yang kelihatannya matanya seperti tak bisa melihat, padahal Allah tutup maksiat supaya tak dilihat oleh matanya sehingga hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semangat sholatnya luar biasa. Dan itu miniaturnya bahkan dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bukankah kisah Abdullah bin Abi Umi Maktum itu yang kemudian melahirkan adzan 2 kali di waktu subuh itu, khususnya saat Ramadan? Bukankah kisah ini diawali dengan semangat beliau menunaikan sholat berjamaah di masjid? Dengan segala keterbatasan fisiknya. Jadi terkadang kita ini selain menyadari kasih Allah kepada kita yang dalam, juga kadang-kadang mesti banyak merasa malu dan introspeksi diri. Bahwa dengan segala keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, fisik yang lengkap, sempurna, luar biasa, ya, harta yang dicukupkan oleh Allah, kemampuan yang luar biasa. Allahu Akbar. Orang nggak punya sepeda, masih ke masjid. Anda diberikan sepeda, diberi motor, dikasih mobil, bahkan masjidnya nempel dengan rumah Anda. Dalam situasi itu pun belum bisa tergerak untuk menunaikan jamaah. Anda perlu dikasih apa lagi? Atau bahkan dalam kondisi nggak bisa ke masjid pun, ada pandemi, di rumah pun masih belum tepat waktu juga sholatnya. Ya Allah, belum, Allahu Akbar. Ya, belum apa lagi yang dicukupkan oleh Allah untuk membuat kita lebih dekat dengannya. Ya, karena itu kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Ini amalan fisik, maksimalkan oleh kita. Kemudian jangan cukupkan di sini, tapi berusaha untuk menaikkan, mengupgrade status takwa kita di hadapan Allah, sehingga dengan itu kemuliaan akhiratnya bisa bertambah, plus dunianya pun bisa melebihi batas-batas ibadah standar. Apa itu? Masuk pada yang selanjutnya, yaitu amalan harta. Ya, karena itu saya sampaikan di pertemuan yang lalu antara perbedaan amalan fisik dengan amalan harta. Dari segi pahalanya saja, yang ini ya mendapatkan 10 poin seperti disebutkan di Quran surah ke-6 itu di ayat yang ke-160, ditafsir diantaranya dengan Quran surah ke-11 ayat 114. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, di Quran surah Al-An'am ayat ke-160. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia mendapatkan 10 poin. Ini 10 poin akhirat, bukan dunia ya. Pahala itu, ingat, pahala itu poin akhirat, bukan poin dunia. Ya, kalau poin dunia itu dihitungnya hitungan yang hakiki dengan konteks keduniaan. Dalam arti apa? Hitungannya real. 1 ya 1. Karena ukuran dunia 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi begitu menghitungnya. Ya, karena itu kalau Anda kumpulkan 1000, 2000, 3000, 4000, ya seperti itu. Tapi akhirat dimensinya lain. Ukuran waktunya berbeda.
Ya, dari segi ukuran saja sudah berbeda, apalagi kalau bicara pahala. Karena itu kalau kita berbicara ukuran waktu dunia dengan akhirat, sehari akhirat bisa 1000 dunia. Karena itu ukuran pahalanya, kata Nabi, orang yang baru datang ke masjid saja dengan niat ibadah, belum mengerjakan apapun, di hadis Muslim dapat 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Kalau kita tarik ini, ya, konteks hitungan pahala ini, misalnya rumusnya kita tarik ke dalam konteks standar pemberian pahala dengan 10 tadi, Anda tinggal kalikan saja. Ya. Ini amalan fisik yang salat. Nah, salat disebut hasanah di Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat di antara kedua siang itu, zuhur sampai dengan ke asarnya, sampai dengan ujungnya ke malam, sampai dengan ke subuhnya, maghrib, isya sampai subuh. Anda kerjakan 5 waktu itu disebut hasanat, bentuknya jama'. Satu hasanah, jamaknya hasanat. Innal hasanati, sungguh semua hasanah-hasanah itu. Di salat subuh hasanah, zuhur hasanah, asar hasanah, maghrib hasanah, isya hasanah. Semuanya itu yudhibnas sayyi'at, bisa menjadikan peluang bagi kita untuk mengentaskan segala keburukan-keburukan. Di antara yang bisa mengentaskan keburukan itu ya pahala. Ini jelas. Nah, sedangkan amalan harta, karena tidak semua orang bisa mengerjakannya, mesti berusaha dulu, ya, berikhtiar dulu, baru dia bisa kemudian mengerjakan amalan harta, seperti infak dan turunan-turunannya, maka pahalanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saya jelaskan di pertemuan lalu. Bila amalan fisik 10, amalan harta bisa 700 yang standarnya. Ingat, jadi 700 itu standar, ya, standar pembelian, yang diukur dengan dasar keikhlasan dalam hati kita. Ini ukuran utamanya, ini amalan hati. Ini yang mengukur semua amalan fisik, harta, dan yang lainnya. Anda sholat amalan fisik tapi imannya tidak benar, kualitas hatinya buruk, keikhlasannya tidak ada, bahkan bisa disebut celaka oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Ya, kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un, yang dia itu hatinya nggak bersih. Ya, masih ada keinginan disaksikan oleh orang lain, ria. Orang sholat pengen disaksikan Allah, khaliq. Ini sholat disaksikan oleh makhluk. Keinginannya disaksikan oleh makhluk, maka muncul penyakit di hatinya, ria. Karena ada penyakit di hatinya, nih, yang tidak dibersihkan oleh imannya, nggak pernah berlatih dengan menguatkan iman, sehingga hati menjadi kotor. Keikhlasan menjadi terganggu. Karena keikhlasan menjadi terganggu, akhirnya pahala pun tidak dapat yang standar. Ini bermasalah. Jelas? Nah, karena itu kembali ke sini, ini yang standar diukur dengan keikhlasannya, itu mendapatkan 700 kali lipat. Dalilnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Limpahannya tanpa batas. Jadi semakin ikhlas, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan tanpa batas, karena Allah maha luas pemberiannya, maha luas pemberiannya, alim, maha tahu tentang kadar keikhlasan orang yang berinfak itu. Ini pun, awas, masih ada standar keikhlasan. Jadi kalau Anda infak demikian banyaknya, tapi ikhlasnya bermasalah, hatinya kotor, imannya tidak ditingkatkan untuk membersihkan hati, maka ini pun bisa celaka. Lebih dahsyat, ya, kerugiannya dibandingkan amalan fisik. Karena itu ketika disebutkan di Quran surah kedua ayat 264, wah, ini kesia-siaannya